Halo sahabat pencinta alur film, dimanapun Anda berada, apa kabar kalian semua? Saya Julur JW berdoa dan berharap para sahabatku sehat walafiat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Semoga para sahabatku penggemar alur cerita film bisa terhibur. Di dalam keadaan santai dan duduk manis, mari kita siapkan secangkir kopi dan sebatang sigaret untuk kita bisa seruput bersama-sama. Setelah teman-teman menyiapkan secangkir kopi dan sebatang sigaret, mari kita mulai filmnya. Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Jack yang sedang minum di sebuah ruangan klub malam. Pria itu sedang mengobrol dengan seorang wanita karyawan di tempat itu. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, di sekelompok pria meminta sebuah pil lagi kepada wanita itu, dan wanita itu memberikannya. Lalu pria-pria itu mempergoki wanita-wanita itu. Sedangkan Jack yang melihat itu, ia langsung pergi. Sedangkan sekelompok peminum itu mengejarnya hingga terjadilah baku hantam. Di waktu bersamaan tiba-tiba datang sekelompok militer dan menangkap Jack. Di keesokan harinya, Jack terbangun dari tidurnya dan terkurung di dalam sel penjara. Di dalam penjara, Jack melihat ada beberapa orang juga di penjara di tempat itu, dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri kepada Jack. Pria itu bernama Taylor. Taylor memperkenalkan juga kepada Jack satu persatu teman-temannya. Setelah perkenalan itu, Jack bertanya tentang sel penjara itu. Dan salah satu dari teman mereka menjelaskan tentang sel itu yang bernama Sims. Ia menjelaskan tentang penjara itu dan berkata, ini adalah penjara militer, Jack. Ini penjara situs hitam untuk kasus khusus yang berarti penjara rahasia militer. Orang-orang yang terlalu berbahaya akan dikurung di penjara militer itu. Makanya di saat Jack berbaku hantam di awal film, hanyalah Jack yang ditangkap dan dipenjara di sel militer itu. Sedangkan yang lain entah ditaruh kemana ya guys. Menurut Sims, penjara itu tidaklah publik. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka di sana. Hanyalah militer rahasia yang tahu tempat itu. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba datanglah sekelompok pasukan militer khusus yang oleh Kolonel Irving, asal Amerika. Akan tetapi, Irving sangat kenal jelas dengan Jack, di mana Jack awalnya anggota rekrutmennya dia dari Irving di Amerika dan melakukan misi bersama untuk melakukan bisnis sebagai cateran pembunuhan bayaran. Di kesempatan itu, Irving mengajak Jack kembali untuk bersama dia, tapi Jack menolaknya. Setelahnya, Kolonel Irving pergi dari sel. Taylor yang melihat penjaga yang tertembak, ia segera meraih penjaga itu dan mengambil kunci, dan segera ia membuka pintu sel mereka semua satu persatu. Di luar gedung, Irving dan pasukannya sedang berusaha membobol sebuah pintu masuk untuk menemukan sesuatu yang ada di dalam bangunan penjara tersebut. Sedangkan di dalam gedung, Jack, Hudson, Diego, Sims, dan Taylor telah berhasil keluar di dalam penjara. Di situ terlihat Hudson dan Diego tidak akur satu sama lain. Setelah semuanya keluar dari penjara itu, Taylor teringat kepada seorang wanita yang terkurung di sana juga yang masih belum dikeluarkan yang bernama Vasquez. Vasquez juga termasuk orang yang melakukan pembunuhan di suatu pertempuran di Kandahar. Makanya Vasquez dilontarkan di penjara itu juga. Setelah mereka keluar dari penjara, mereka masuk ke ruang pemantauan. Saat itu juga Jack minta memantau di mana tempat mereka bisa meloloskan diri dari penjara itu. Sedangkan Vasquez juga ikut melihatnya, ikut bersama Jack. Setelah Jack dan Vasquez melihat tempat di mana mereka meloloskan diri setelah keluar dari gedung itu, Jack dan Vasquez kembali dan memberitahukan kepada teman-teman jalan keluar yang mereka lihat. Ketika hendak beranjak pergi dari situ, Sims memberitahu kepada teman-temannya bahwasanya ada drone di dalam itu. Ucap salah satu dari mereka bertanya kepada
Sims menjawab dan mengatakan kepada mereka bahwasanya sebelum dia dipenjara di dalam sel itu, dia pernah melihat drone di sana. Setelah Sims menceritakan tentang adanya drone di dalam gedung itu dan tujuan Kolonel Irving juga untuk mengambil drone di dalam itu dan mengalihkan untuk melakukan pemboman nuklir di suatu kota besar. Disitulah mereka berpencar sambil berhati-hati dikarenakan banyak juga prajurit Irving yang berjaga-jaga. Di saat itu juga lah terjadi baku hantam antara prajurit Irving dengan tim Jack. Di saat mereka melenyap kedua orang dari prajurit itu, mereka bersembunyi di bawah meja dikarenakan datang lagi banyak pasukan yang telah mendengar suara baku tembak yang disebabkan oleh prajurit Irving dengan tim Jack. Sedangkan Vasquez yang bersembunyi di dalam lemari, dua orang prajurit telah menemukan dia menodongkan senjata kepada Vasquez. Di lain sisi, Taylor dan Hudson sedang sibuk berbaku hantam dengan prajurit Irving. Dengan kemampuan Hudson dan Taylor yang sudah lama belajar tentang bela diri, mereka dengan mudahnya mengalahkan beberapa anggota daripada Irving. Taylor dengan kemampuannya cepat mengalahkan anggota daripada Irving. Dia menganggap kalau itu hanya permainan saja dan untuk mengeluarkan keringat. Sedangkan Hudson yang tertodong dengan pistol yang dipegang oleh anggota tentara Irving, dia melakukan permainan dan dia mengajak tentara itu untuk melakukan adegan tinju-tinjuan kayak di TV-TV guys. Dan ternyata Hudson main curang, dia langsung mengambil pistol itu dan menembakinya. Setelah mengamankan beberapa anggota daripada Irving, mereka berkumpul di ruangan utama untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk bisa keluar dari situ. Sebelum mereka beranjak pergi dari ruangan utama, Sims melihat salah seorang yang sudah mereka bunuh. Anggota Irving tiba-tiba berbunyi walkie-talkie-nya. Melihat itu, Sims memiliki ide. Mereka mengumpulkan walkie-talkie itu di semua tentara yang telah mereka bunuh untuk mereka bisa berkomunikasi di saat berpencar. Setelah mendapatkan ide yang bagus, Jack menginstruksikan kepada teman-temannya untuk mereka berpencar. Dia membagi dalam 3 bagian. Jack, Vasquez, dan Sims ikut dengannya, sedangkan Taylor dan Hudson menunggu di ruangan CCTV untuk memantau semua musuh. Sedangkan DOG dia masuk ke atap gedung dan membunuh semua tentara yang mengawasi di sana, dan dia menggantikan posisi di sana untuk mengawasi di bagian atas. Sabar dulu Taylor pembunuh bayaran, tunggu dulu apa-apa dari George ke atas. Sabar dulu Taylor, kamu ini gimana sih? Kita tunggu apa-apa dulu dari George ke atas, ucap Hudson kepada Taylor karena Taylor tidak sabaran. Setelah itu Hudson menelpon dan menyambungkan walkie-talkie kepada George. Dia memastikan George siap-siap dalam melakukan penembakan. Di sisi lain, Jack dan timnya bereaksi masuk tempat mengendalikan drone itu. Di waktu bersamaan juga, Hudson dan Taylor bersiap-siap masuk ke dalam ruangan CCTV. Sebelum masuk, Hudson mengabari kepada George untuk bersiap-siap karena mereka membutuhkan bantuan untuk masuk ke dalam lokasi. Di waktu bersamaan juga, Jack dan timnya sudah sampai di tempat lokasi di mana mereka kunjung. Untuk sementara waktu, mereka naik ke atap lantai 1 dulu untuk mengamankan, sedangkan Sims menunggu di luar dulu sebelum aman. Jack bertemu dengan seorang tentara yang masih hidup di atas lantai 1 dan minta maaf. Akan tetapi, tidak lama mereka bicara, tentara itu sudah kena tembak. Jack yang sudah mengamankan di lokasi atas di ruang kontrol untuk mengontrol drone itu, dia segera mengabari dan mengonfirmasi kepada teman-temannya tim untuk mengamankan di ruang kontrol. Dia menginstruksikan Hudson dan Taylor untuk menekan alarmnya secara bersamaan jika drone-nya sudah diaktifkan oleh Sims. Di saat Jack kembali menjemput Sims dan di dalam waktu bersamaan, George yang sedang melakukan baku hantam kepada musuhnya. Kolonel Irving telah mengetahui bahwa bukanlah anggotanya yang ada di atas gedung pemantauan untuk melakukan penembakan. Di sisi lain, ketika Taylor bersiap-siap menekan tombol alarm, Jack segera menghubungi Taylor bahwasanya ada kendala di dalam pesawat tersebut. Sims tidak bisa melakukan perjalanan di bawah 2000 kaki. Melihat hal itu agak terlalu lama, Vasquez dan Jack pergi untuk sementara berkeliling di ruangan tersebut untuk bersiap-siaga melihat
keamanan di sana untuk menjaga-jaga. Alih-alih dalam menjaga-jaga, Jack berusaha mengetahui masa lalu si Vakus, menanyakan tentang mengapa bisa Vakus bisa dikurung di penjara di sana, sedangkan yang dikurung di penjara di situ hanyalah orang yang berbahaya. Di lain sisi juga, Taylor bermain-main kepada seorang tentara yang masih belum meninggoy di sana dan bertanya-tanya kenapa tentara itu bisa bekerja sama dengan Kolonel Irving, sedangkan pekerjaan itu hal yang tidak wajar atau pekerjaan yang haram. Taylor mempergoki tentara itu, mengeles-ngeleskan pisau di muka tentara itu sembari mengatakan, kamu bagusnya di facelift sobat, mau jika aku melakukan operasi plastik di wajahmu ini. Sedangkan George di atas sana sedang asik-asikan tembak menembak. Sedangkan tentara yang dipergoki oleh Taylor, tentara itu jujur kepada Taylor bahwasanya ada seorang angkatan udara, jenderal. Dia direkrutasi oleh marinir yang bernama Khan. Dialah yang membayar Kolonel Irving dalam melakukan bisnis ini. Setelah Taylor mendengar penjelasan dari tentara itu, langsung menikam tentara itu hingga meninggoy. Kolonel Irving yang telah tahu keberadaan George di atas sana, Kolonel Irving segera menembak si George hingga mati. Irving telah berhasil menembak salah satu dari anggota Jack. Ia langsung mengabari kepada Khan bahwasanya sudah diamankan. Jenderal Hart yang mendengar kabar itu, ia turun dari mobilnya dan menyuruh Irving untuk menyelesaikan semua anggotanya Jack. Sim beralih kepada Jack dan Vakus yang bersiap siaga untuk mengamankan lokasi di mana Jack dan Vakus di saat itu langsung menggunakan momen itu untuk mantap-mantapan dikarenakan sudah aman. Di sisi lain, entah apa yang ada di pikiran Zon, dia menodongkan senjata kepada Taylor. Di saat itu juga, Hudson menembak Taylor sampai meninggal. Setelah itu, Hudson menelpon seseorang di walkie-talkie-nya untuk menyerahkan dirinya kepada Kolonel Irving dan ikut bergabung dengan Irving. Di saat yang sama, kebetulan George yang sedang mengamati di sana masih belum meninggoy. Dia mengamati dan melihat Hudson sedang menyerahkan diri kepada Irving. Disitulah kekecewaan berat terhadap George. Dia langsung mengabarkannya kepada Jack. Jack yang mengetahui kabar dari George tentang pengkhianatan Hudson, dia segera membicarakannya kepada Vakus. George yang masih bertahan dengan nafas tersisa terakhirnya, ia segera pergi dari atap gedung dan mencari keberadaan Hudson. Sedangkan Sims, Jack, dan Vakus sedang berusaha menggagalkan bom nuklir. Di saat pembicaraan Jack dan Vakus, Kolonel Irving mengetahui keberadaan mereka, dan di situ Kolonel Irving mengajak Jack lagi untuk bergabung ke klubnya, tetapi Jack tetap menolaknya. Sebab karenanya Jack menolak pengajakan dari Kolonel Irving, Irving langsung menyuruh para pasukannya untuk melakukan penyerapan terhadap Jack dan timnya. Di saat itu juga, Vakus terlihat kesulitan untuk melawan beberapa anggota dari sana. Di saat baku tembak terjadi, Sims hanya bersembunyi saja. Sedangkan di tempat lain, Hudson masih dalam pengamanan para tentara itu. Vakus yang sedang melakukan baku tembak terhadap anggota Irving, Vakus lumayan kesulitan melawannya. Sedangkan Irving ada di belakang Vakus dan memukulnya sehingga dia pingsan. Di waktu yang sama, Jack menelpon walkie-talkie-nya si Vakus. Akan tetapi Vakusnya sudah pingsan dan sudah diamankan oleh Kolonel Irving. Sedangkan Irving yang telah mengambil walkie-talkie-nya Vakus, ia dengan mudah mencari keberadaan Jack yang telah tertembak. Jack yang melihat keadaan yang sudah aman dan Irving juga telah pergi menuju ruang kendali helikopter, Jack segera pergi ke bawah tanah untuk mengobati luka-lukanya. Di waktu bersamaan juga, George turun di atas tangga dan turun ke bawah, sedangkan Irving telah menangkap Sims dan mengantarnya ke hadapan Hank. Sedangkan Hank telah mengikat Vakus dengan Sims dan juga Hank menyuruh anggotanya mengambil alih drone dan mengalihkannya lewat komputernya. Jack yang terkena tembak akibat tembakan dari Irving
Di saat dia pergi ke bawah tanah, dia meneteskan darah ke tanah di sepanjang jalannya, sehingga Irving dapat melacaknya. Di tempat yang lain, George yang setelah turun dan telah menemukan keberadaan Hudson, dia segera menyelesaikan dan menembak penjaganya si Hudson dan lalu melakukan baku hantam terhadap Hudson. George yang sekarang dengan keadaannya karena telah tertembak dengan Irving, George sangat kewalahan untuk mengalahkan Hudson karena seorang Hudson lah mantan tentara. Singh beralih kepada Kolonel Irving yang telah turun ke bawah tanah untuk mencari keberadaan Jack. Jack yang telah tahu keberadaan Irving sedang mengejarnya, dia hanya bisa bersembunyi dan tak melakukan perlawanan terhadap Irving, dikarenakan dia telah sekarat akibat tembakan dari Irving. Di sisi lain, George berhasil mengalahkan Hudson dengan menusuk pisau di jantungnya Hudson. Di tempat lain, Hans yang senang-senang dan ingin membalas dendam kepada Yakus dikarenakan Yakus telah membunuh keluarganya di waktu pertempuran di Kandahar. Tetapi Yakus hanya diam saja karena dia masih dalam terikat. Pada saat itu juga anggota Hans telah menemukan titik temu yang dimana disitulah nanti dijatuhkan bom nuklir itu lewat drone yang mereka kendalikan. Sedangkan di tempat keberadaan Jack, Kolonel Irving masih belum menemukan di mana keberadaan. Dia hanya menemukan sebuah goresan darah di gedung dan melihat sebekat baju Jack. Di saat momen itulah Jack berkesempatan untuk beralih melawan Kolonel Irving itu hingga sampai meninggoy. Singh beralih kepada Vakus juga yang mendapatkan momen untuk mengalahkan Hans. Dan di saat itu juga lah anggota Hans telah berhasil menemukan titiknya dan melakukan pemboman atau menjatuhkan bom nuklir dalam waktu 30 detik saja. Di tengah-tengah perkelahian Hans dengan Vakus, waktu pun berjalan dengan lancar hingga hampir bom nuklirnya akan dijatuhkan. Akan tetapi Vakus berhasil membunuh Hans dan juga Jack sempat mematikan remote daripada drone itu dan mereka berhasil. Setelah keberhasilan itu, Jack dan Vakus melakukan adegan yang mungkin membuat mereka senang atas keberhasilan mereka. Dan film pun selesai. Di akhir film, terlihat tinggallah Jack dan Vakus sudah bersama dan pulang rumah bersama. Dan mungkin saja mereka bisa melakukan adegan nikah-nikahan ya guys. Dan aku pun Juluar JW mengucapkan terima kasih karena film sudah selesai. Aku pamit ya guys. Selamat berjumpa di film selanjutnya. Bye bye.